teman-teman, perkenalkan nama saya Zakina Putri. Di video ini saya akan menjelaskan 3 siklus akuntansi. Yang pertama itu ada jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Baik, halo teman-teman. Jadi sekarang kita akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Judulnya itu Modern Arsitek, kemudian jurnal umum per 1 Januari 2014. Kita masuk ke transaksi pertama, yaitu Karina membuka rekening bank atas nama Modern Art sebesar 50 juta. Jadi yang dipengaruhi itu ya adalah karena kalimatnya Karina membuka rekening bank. Jadi setoran awalnya itu Karina menambah kas berada di sisi debit sebesar 50 juta. Kemudian di sisi kiri modal bertambah di sisi kredit sebesar 50 juta. Keterangannya itu membuka rekening bank atau bisa juga sebagai setoran awal. Di transaksi kedua, yaitu membayar sewa kantor dengan ruang kerja bulan Januari sebesar 3 juta. Jadi Karina membayar sewa kantor, berarti Karina menambah beban sewa sebesar 3 juta berada di sisi debit. Kemudian Karina mengeluarkan uang sebesar 3 juta, berarti kasnya berkurang. Keterangannya itu membayar sewa kantor. Transaksi tanggal ketiga yaitu membeli kendaraan operasional seharga 30 juta dengan membayar 7.500.000 dan memberikan hasil bayar untuk sisanya. Berarti kendaraan Karina bertambah sebesar 30 juta, namun uang yang dikeluarkan hanya 7 juta, jadi kasnya berkurang sebesar 7 juta. Kemudian masih ada sisanya sebesar 22.500.000. Keterangannya itu membeli kendaraan secara kredit. Di transaksi keempat, yaitu membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit sebesar 5.900.000. Jadi yang bertambah itu peralatan dan perlengkapan kantor, kemudian bertambah sebesar 9.500.000 di sisi debit, sedangkan karena kredit berarti dia menambah utang usaha di sisi kredit sebesar 9.500.000. Transaksi selanjutnya yaitu membeli perlengkapan secara tunai. Di sini ada kata tunai, jadi kasnya berkurang di sisi kredit, kemudian perlengkapannya bertambah di sisi debit. Keterangannya membeli perlengkapan kantor. Kemudian transaksi selanjutnya bayar kas untuk polis asuransi. Bayar berarti polis asuransinya bertambah di sisi debit sebesar 3.600.000, sedangkan kasnya berkurang di sisi kredit sama sebesar 3.600.000. Keterangannya membayar polis asuransi. Transaksi selanjutnya yaitu menerima kas dari klien untuk rancangan yang dihasilkan. Berarti karena ada kata menerima, berarti dia menambah kas sebesar 10.500.000 di sisi debit. Kemudian menerima rancangan yang dihasilkan, berarti dia memperoleh pendapatan jasa profesional
berada di sisi kredit sebesar 1.500.000. Keterangannya, menerima pendapatan jasa dari pelanggan. Transaksi selanjutnya, membayar kas untuk beban lain-lain. Berarti dia menambah beban lain-lain berada di sisi debit 1.500.000. Kemudian karena membayar, dia mengurangi kas. Kas berkurang berada di sisi kredit sebesar 1.500.000. Keterangannya, membayar beban lain-lain. Transaksi selanjutnya, membayar utang kepada kreditur. Membayar utang berarti dia mengurangi utang berada di sisi kredit sebesar 5 juta dan kemudian juga mengurangi kasnya karena sudah mengeluarkan uang untuk membayar utang kan. Jadi kasnya berkurang sebesar 5 juta berada di sisi kredit. Keterangannya, pelunasan utang usaha. Kemudian kita ambil satu contoh lagi teman-teman. Membayar gaji asisten. Di transaksi M, membayar gaji asisten sebesar 8 juta. Dia menambah beban gaji berada di sisi debit sebesar 8 juta, kemudian mengurangi kas karena dia kan mengeluarkan uang, jadi dia mengeluarkan kas berada di sisi kredit sebesar 8 juta. Baik teman-teman, setelah tadi kita sudah menjelaskan beberapa transaksi, total akhirnya itu 152.050.000 di sisi debit sama juga di sisi kredit. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu buku besar. Setelah beberapa kita lihat ada di sini beberapa akun di kas itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali transaksi di akun kas. Pertama itu di tanggal 1 setoran awal. Di tanggal 1 setoran awal itu berada di sisi debit sebesar 50 juta, sama juga di sisi saldonya di debit 50 juta. Kemudian di transaksi kedua, membayar sewa tempat berada di sisi kredit, berarti debit bertemu dengan kredit berkurang 50 juta kurang 3 juta jadi 47 juta. Kemudian membeli kendaraan juga berada di sisi kredit, berarti kita kurang 47 juta dikurang 7.500.000 jadi 3.900.000. Begitu terus sampai akhirnya. Kemudian kembali ke transaksi G, menerima pendapatan. Di sini berada di sisi debit sebesar 10.500.000, berarti 34.100.000 ditambah 10.500.000 jadi 44.600.000. Kita beralih ke akun lainnya, yaitu piutang usaha. Nama akunnya piutang usaha. Kemudian di sini ada satu transaksi, yaitu L, menerima pendapatan jasa, berada di sisi debit sebesar 22 juta, kemudian di saldonya juga di debit 22.350.000. Ini hanya satu transaksi, jadi tidak ditambahkan. Oke, tunggu teman-teman, ada salah.
Coba tulis nomor akunnya. Nomor akunnya itu tadi kan 111 untuk kas, jadi untuk piutang usaha 112. Kita lanjut ke akun selanjutnya, yaitu ada perlengkapan. Nomor akunnya 113. Di perlengkapan juga ini ada satu kali transaksi, yaitu membeli perlengkapan di transaksi E pada jurnal umum. Berarti sisi debit sebesar 8 juta dan juga di saldonya berarti sisi debit sebesar 8 juta. Kalau cuma satu kali transaksi, jadi kita tidak perlu menambah atau mengurang. Akun selanjutnya itu asuransi dibayar di muka. Nomor akunnya itu 114. Ini juga ada satu kali transaksi, berarti transaksi F, membayar polis asuransi. Berarti sisi debit sebesar 3.600.000 dan juga di sisi debit saldo 3.600.000. Transaksi selanjutnya itu akun peralatan. Nomor akunnya 121. Ada satu kali transaksi juga di transaksi D, membeli peralatan secara kredit. Keterangannya pada sisi debit 9.500.000 dan 9.500.000. Dan selanjutnya itu kendaraan. Nomor akunnya 122. Satu kali transaksi, itu di transaksi C, membeli kendaraan kredit. Membeli kendaraan berarti aktifanya bertambah di debit sebesar 30 juta dan juga di sini. Selanjutnya utang usaha. Di sini kita lihat ada 3 kali transaksi. Utang usaha, nama akunnya, kemudian nomor akunnya 211. Transaksi pertama di D, membeli perlengkapan kantor, berarti sisi kredit 9.500.000. Di sini juga berarti 9.500.000. Pelunasan utang usaha, berarti sisi debit, berarti kredit dengan debit berarti berkurang 9.500.000. Coba kita tes ya teman-teman. Kurang 5 juta. Oke. 4.500.000. Ini juga di transaksi ketiga itu menerima tagihan 4.500.000. Karena menerima tagihan ini berada di sisi kredit, jadi berkurang 4.500.000 kurang 5.500.000, yaitu maksudnya bertambah 4 juta menjadi 10 juta. Oke, selanjutnya itu pasel bayar. Nomor akunnya 212. Keterangannya membeli kendaraan. Membeli kendaraan membayar angsuran.
ada 2 kali transaksi membeli kendaraan kredit itu berada di sisi kredit sebesar 22.500.000 ini. Kemudian membayar angsuran berada di sisi debit 1.500.000. Berarti sisi kredit dan debit kita kurang 22.500.000 dikurang 750 yaitu 21.750.000. Baik teman-teman, kita lanjut ke akun selanjutnya. Itu modal. Nama akunnya modal, kemudian nomor akunnya 133. Ada satu transaksi yaitu berada di transaksi A yaitu setoran awal, keterangannya berada di sisi kredit sebesar 50 juta dan juga sisi kredit sebesar 50 juta. Kemudian akun selanjutnya pendapatan jasa profesional, nomor akunnya 144. Ada pendapatan jasa profesional, ini ada 2 transaksi yaitu di G dan L. Transaksi G-nya itu berada di sisi kredit sebesar 10.500.000 ini juga. Kemudian menerima pendapatan jasa berada di sisi kredit sebesar 22.350.000. 10.500.000 ditambah 22.350.000 itu 32.850.000. Transaksi selanjutnya itu ada akun beban sewa, nomor akunnya 155. Ada 1 kali transaksi berada di transaksi D, membayar sewa kantor berada di sisi debit sebesar 3 juta, ini juga 3 juta. Akun cetak beban cetak biru, kemudian nomor akunnya 512. Ada 1 kali transaksi yaitu transaksi K, keterangannya menerima tagihan berada di sisi debit sebesar 5.500.000 dan ini juga. Selanjutnya itu akun beban gaji, nomor akunnya 513. Ada 1 kali transaksi yaitu transaksi M, keterangannya membayar gaji asisten berada di sisi debit sebesar 8 juta dan juga ini 8 juta. Di akun terakhir yaitu beban lain-lain, nomor akunnya 514. Ada 2 kali transaksi yaitu di transaksi H dan N, membayar beban lain-lain. Berada transaksi H membayar beban lain-lain berada di sisi debit sebesar 1.500.000 ini juga. Kemudian transaksi N membayar beban lain-lain berada di sisi debit juga, berarti ini ditambah 1.500.000 ditambah 550.000 yaitu 2.050.000. Baik teman-teman, kita lanjut ke siklus selanjutnya yaitu neraca saldo. Kita lihat di situ ada beberapa akun, yaitu ada akun kas, piutang usaha, perlengkapan,
asuransi dibayar di muka, peralatan, kendaraan, utang usaha, hasil bayar, modal, pendapatan jasa profesional, beban sewa, beban cetak biru, beban gaji, dan beban lain-lain. Kita lihat tabelnya. Kemudian kita pindahkan dari buku besar, misalnya kas. Mengapa di sini 22.880.000? Karena kita lihat di kas, kita lihat saldo akhirnya di kas itu ini berada di sisi debit, kemudian dipindahkan ke sini. Kemudian piutang usaha berada di sisi debit sebesar 22.350.000. Ini dia. Mohon maaf, tunggu, ada kesalahan. 28.800. 28.800. Kemudian perlengkapan 1.800.000, kita lihat di buku besar. Perlengkapan Rp1.800.000. Rp1.800.000. Salah. Kemudian beban dibayar di muka 3.600.000. Nih. Terus peralatan 9.500.000. Kita pindahkan semua. Tuh. Kemudian kita coba kita jumlah. Itu dia. Jadi seimbang antara sisi debit dan kredit. Jadi begitu. Baik, sekian dan terima kasih teman-teman. Itulah penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang dipahami. Semoga teman-teman semua dapat menjadikan penjelasan saya sebagai referensi pembelajaran. Terima kasih.
Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan yang saya sampaikan dan dapat dijadikan referensi pembelajaran bagi teman-teman semua. Terima kasih.